saya Dr. Nidia Kistrianti. Saya adalah peserta Latsar Angkatan 1, Peleton 1, Kelompok 3, CPNS Farmasi Dokter di Puskesmas Semplak, Kota Bogor. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi resume agenda 2 mata pelatihan berorientasi pelayanan. Core value ASN yaitu berakhlak, merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam pasal 10 Undang-Undang ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberi pelayanan yang prima demi kepuasan dari masyarakat. Sedangkan pelayanan publik adalah sebagai segala sesuatu bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan juga di daerah, di lingkungan baik di BUMN, BUMD, dalam bentuk barang atau juga jasa, baik dalam pemenuhan semua kebutuhan masyarakat. Berorientasi pelayanan sendiri di mana kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melalui perbaikan tiada henti untuk menjalankan fungsi tersebut, maka pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan juga berkualitas. Yang terakhir adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, secara lebih operasional, berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan beberapa kriteria, yakni ASN harus memiliki kode etik untuk menjabarkan pedoman perilaku sesuai dengan tujuan yang terkandung dari masing-masing nilai. Kode etik juga terkadang dibuat yang berguna untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya terkait dengan konflik kepentingan. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik juga terjadi konflik kepentingan, maka aparatur ASN harus mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan diri sendiri. Kemudian untuk mendetailkan kode etik tersebut dapat dibentuk suatu kode perilaku. Kode perilaku ini yang berisi contoh perilaku spesifik yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai ASN sebagai interpretasi dari kode etik tersebut. Contoh perilaku spesifik dapat juga berupa bagaimana penerapan SOP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Selepas dari itu, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik khususnya dalam konteks ASN, yaitu 1. Penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN atau birokrasi. Yang kedua, penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholder atau sektor private. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Ada beberapa alasan rasional mengenai pentingnya pelayanan prima. Antara lain adalah kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Kepuasan pelanggan merupakan suatu agenda yang penting. Pelanggan makin kritis dalam memilih produk dan juga jasa. Pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Kepuasan pelanggan merupakan promosi yang paling terbaik. Kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Kemudian pelanggan puas akan kembali lagi. Nah, nilai dasar ASN yang salah satunya adalah berorientasi pelayanan bertujuan agar menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dalam menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja yang terbaik. Keberhasilan implementasi dari nilai dasar ASN apabila telah terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku pegawai ASN, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semoga hasil pembelajaran ini bisa saya terapkan dalam tugas saya sehari-hari sebagai ASN yang berakhlak. Sekian dari saya, mohon izin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.